Yaitu yang pertama masalah niat, yang kedua masalah sangu, yang ketiga masalah aji mumpung. Kalau kita mendengar aji mumpung biasanya hal yang negatif. Kalau haji mumpung di sini maksudnya mumpung enggak haji, mumpung ke Mekah, mumpung ke Madinah dan lain sebagainya. Di sini maksudnya begitu, tidak haji mumpung itu artinya mumpung haji begini tidak, tapi maksudnya mumpung ya kita berada di Mekah, mumpung kita berada di Madinah dan lain sebagainya. Mengapa yang pertama kita diwajibkan untuk berniat atau mempunyai niat untuk ibadah haji? Sudah jelas kalau kita ingat, kita ini tidak tahu kapan nyawanya dihentikan, kapan diberi umur sampai kapan dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Untuk itu mulai sekarang kita harus sudah punya niat yang baik. Dan pesan dari kiai saya, niat di sini yang dimaksud niat yang pas, niat yang baik, niat yang tidak menyalahi hukum agama. Misalnya sekarang kita sudah punya niat untuk naik haji. Niat di sini maksudnya hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab ada orang yang naik haji, niatnya saya mau berdagang, saya mau borong emas nanti di sana, saya beli sajadah dan lain sebagainya. Itu niat yang salah. Yang betul niatnya ibadah haji karena Allah dan tidak ada yang lain. Jadi kalau niatnya Kang Masku wis buah haji, maksudnya orang buah haji, itu salah. Adik-adikku wis buah haji, malah cucuku sudah buah haji, saya harus niat haji. Itu niat yang keliru. Dan niat haji itu hanya semata-mata karena Allah. Jadi karena ingin melaksanakan perintah Allah. Itu niat. Sebab ada orang yang dari sini niatnya memang saya mau naik haji supaya nanti dipanggil haji. Itu juga niat yang sudah tidak betul. Ada yang saya mau naik haji agar orang-orang lain menghormati saya sudah haji dan lain sebagainya. Itu niat-niat yang tidak betul. Jadi niat yang betul sekali lagi melaksanakan ibadah haji ini karena untuk memenuhi perintah dari Allah, yaitu yang di sini termasuk rukun apa? Rukun olahraga. Rukun Islam ya.
Jadi ibadah haji kita itu niatnya karena untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sebab diantaranya ada dulu ada orang yang naik haji karena menang judi, naik haji karena totoan ayam misalnya. Itu kalau di sana itu langsung diwelehake. Arab sholat di lama di teladung. Jadi kalau orang naik haji itu biasanya diberi peringatan secara langsung. Ada yang dulunya komandan Koramil naik haji di sana di Mekah, waktu toaf itu jatuh, waktu toaf terjatuh, perasaannya dia setelah jatuh itu ditindihi 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai 32 orang. Nah, waktu itu dulu Bapak waktu jadi komandan Koramil itu wong 32 kon baris apa tempilingi satu persatu apa ternyata saya tidak tahu. Beliau juga tidak mengatakan tidak, tapi iya memang iya. Jadi pembalasan itu secara langsung, namun ya tidak persis seperti apa yang dilaksanakan. Hanya contoh-contoh saja. Kemudian niat itu saya kira demikian saja. Yang kedua yaitu masalah sangu. Masalah sangu. Yang pertama masalah sangu uang. Yang pertama sangu uang. Masalah sangu ini terutama yang berwujud uang, itu uang yang bersih maksudnya. Uang yang bersih bukan berarti duitnya pula tembelak orang bersih, tidak. Sangu uang yang bersih itu yang bagaimana? Uang yang bersih artinya uang yang sudah bersih karena peraturan agama Islam, misalnya sudah disyakati, Kalau kita punya penghasilan dan lain sebagainya, itu kan kita wajib membayar zakat. Kalau ada uang penghasilan, meskipun penghasilan sendiri atau dari siapa saja, kalau uang itu belum pernah disyarati, itu uang tersebut namanya belum bersih. Jadi uang yang bersih maksudnya uang yang sudah diberi zakat. Uang yang lain misalnya uang dari korupsi, uang dari menang tokel dan lain sebagainya, itu kalau sudah diberi zakat pun itu tetap uang itu tidak halal. Untuk itu di sana ada contohnya, yaitu ada orang naik haji, uangnya ditaruh di koper besar, kemudian tiap
kegiatan kan kopernya ditinggal. Nah, setelah habis kegiatan, kopernya dibuka, uangnya tidak ada semua. Padahal itu di hotel. Nah ini sebabnya saya kurang tahu apa yang penjaga hotel itu punya kunci duplikat, apa bagaimana kita tidak tahu. Itu juga menjadi merepotkan teman-temannya, terutama satu rombongan itu. Kemudian masalah sangu, masalah setelah uang tadi, ya pokoknya uang yang bersih tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sangu, masalah doa. Jadi sangu yang pertama ya jelas uang itu sudah. Yang kedua doa. Jadi orang yang akan menunaikan ibadah haji itu harus banyak-banyaklah minta doa kepada siapa saja. Contohnya misalnya tetangga kita di sini ada orang banyak, ada yang kaya, ada yang larat, ada yang pintar ngaji, ada yang orang pintar donga dan lain sebagainya. Itu tetap semua tamu itu dimintai doa waktu kita mau naik haji. Jadi jangan kan ngerti doa orang, sholat ya orang, jangan doa apa. Itu jangan sampai begitu. Jadi dipandang dia pandai berdoa atau tidak, tetap kita harus minta doanya. Itu waktu akan berangkat haji. Terutama yang masih punya orang tua, yang pertama minta doa restu dari orang tua dan tetangga dan lain sebagainya. Itu sangu mengenai doa. Kemudian sangu yang ketiga mengenai ilmu. Jadi biasanya kalau kita mau mengerjakan manasik, seperti Mas di sini, Jambatan selesai manasik. Jadi kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang sudah didapat atau mempelajari ilmu-ilmu yang belum didapat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi masalah sangu itu uang, doa, dan ilmu itu juga penting. Sebab ada kiai yang mengatakan pokoknya dari melaksanakan masalah doa orang begitu penting. Ini juga kurang baik. Masalah doa meskipun boleh memakai yang lain, memakai yang asli, saya kira itu lebih afdol, lebih baik. Tapi kalau orang naik haji waktunya itu memang sempit, tidak mungkin semua doa itu bisa dihafalkan. Tapi itu bisa diganti dengan doa-doa yang lain yang diperbolehkan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu haji mumpung. Yang dimaksud haji mumpung di sini itu mumpung kita nanti di Mekah misalnya. Di sana itu banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau di sini di Indonesia saya kira tidak ada
tidak ada tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau ada misalnya di makam 9 Wali Songo, kalau di sini tidak ada. Di sini sudah ditetapkan yang ada tempat untuk mustajab berdoa itu di Mekah dan Madinah. Jadi kalau di Indonesia tidak ada, apa di makam apa di mana saja itu tidak ada tempat untuk berdoa yang mustajab. Kalau waktu itu ada di Indonesia dan di sana itu ada. Kalau waktu yang mustajab, misalnya di antara dua khotbah, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu di Indonesia ya bisa, di mana saja bisa. Itu waktu. Jadi sekali lagi kalau waktu mustajab di Indonesia dan di sana ada. Tapi kalau tempat itu hanya ada di Makkah dan Madinah. Misalnya di Masjidil Haram itu sudah jelas tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian kecuali tempat-tempat itu, contohnya saja tempat tadi di Masjidil Haram, kemudian di Ka'bah. Ka'bah juga ada bagian-bagiannya, ada di makam Ibrahim, Hijir Ismail, orang pintar orang sama ngomong malah angel masalah. Jadi sekali lagi mengenai apa? Haji mumpung di Mekah, kita harus berdoa, banyak berdoa, terutama pada tempat-tempat yang mustajab. Di Ka'bah, pada waktu sa'i di Safa dan Marwah. Kemudian di Madinah itu yang mustajab itu di Masjid Nabawi, di lurus dengan makam Kanjeng Nabi yang disebut Raudhah. Jadi kalau bisa setiap sholat di Masjid Nabawi itu pada Raudhah, pada tempat yang lurus dengan makam. Kalau sudah di sebelah kanan, sebelah kiri itu kurang, tapi yang mustajab itu yang lurus dengan makam Nabi, lurus sampai muka sampai ke belakang. Nah, saya di sana lupa, di sana perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nah itu rudoe apa rayahan apa daerah-daerah saya lupa. Karena pokoknya saya di Madinah ya jelas tidak sholat bersama dengan istri saya. Kemudian haji mumpung yang lain, mumpung kita di sana nanti juga jelas sekali bahwa yang pokok kita itu
dari atas, dari niat itu semuanya itu sudah kita bagi-bagi, sudah kita perhitungkan. Jadi jangan sampai mau naik haji nanti di sana saya mau apa saja orang ngerti, itu kurang bagus. Jadi termasuk tempat itu tadi Hajar Aswad. Tapi Hajar Aswad ini bagi kita misalnya itu jangan sampai fanatik sekali untuk harus mencium Hajar Aswad. Jadi harus mencium Hajar Aswad ini tidak harus bagi kita. Kemudian mengenai niat tadi, kita diwajibkan berniat dari sekarang. Orang mengko-mengko bae sih Pak, ya tidak diwajibkan dari sekarang, sebab kita tidak tahu kapan dicabut nyawanya dan lain sebagainya, tidak tahu. Untuk itu mumpung kita masih hidup diberi nyawa, itu kita sudah punya niat untuk ibadah haji. Kemudian menurut kiai saya itu ibadah haji itu adalah ibadah yang paling mahal. Ibadah yang mahal. Sebab apa? Kalau kita ingat rukun-rukun Islam yang lain, ada yang tidak usah pakai uang kan ada. Misalnya rukun yang pertama membaca syahadatain, itu kan bisa tanpa uang, jadi murah maksudnya. Jadi maksudnya mahal di sini bukan mahal karena 35 juta, itu tidak. Maksudnya kalau dibandingkan dengan melaksanakan rukun Islam yang lain, misalnya itu disebut ibadah haji adalah ibadah yang mahal dan langka. Dikatakan mahal karena biayanya yang terbanyak di antara rukun-rukun Islam yang lain. Itu termahal. Kemudian langka. Maksudnya langka sebab tidak semua orang laki-laki, tidak semua orang yang punya harta, punya uang itu bisa melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu disebut ibadah haji adalah ibadah yang langka. Nah, wong ini langka karo orang anak kan pada baik. Nah iya, tapi langkah yang dimaksud ada, tetapi tidak banyak, tidak semuanya bisa melaksanakan. Maksudnya itu. Ini bahasa Jawa sing asli iki kaya kowe ora anggar nyong jadi Malang ngomong kowe langkah karo ora ana ya pada baik. Itu maksudnya demikian. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang mahal dan langka. Dikatakan mahal karena
paling besar biayanya daripada melaksanakan ibadah yang lain, rukun Islam yang lain. Itu mengenai niat tadi sudah kemudian. Ya, jadi pesan dari kiai saya itu hanya 3 saja, yaitu 1 mengenai niat, 2 mengenai sangu, yang ketiga aji mumpung. Aji mumpung yang dimaksud di sini, mumpung kita berada di Mekah melaksanakan sholat di Masjidil Haram, kalau bisa seluruh waktunya dihabiskan di sana. Kalau tidak bisa, misalnya mengenai tenaga, mengenai waktu, ya dipilih. Ya, sholat apa dengan apa, nah, tidak usah pulang ke hotel dan lain sebagainya, itu dipertimbangkan. Sebab sholat di Masjidil Haram itu hadiahnya 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Jadi kalau kita sudah di sana, mumpung di sana itu sholat terus, itu lebih bagus di sana di Masjidil Haram. Kalau di Nabawi, Masjid Nabawi itu 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Nah, itu ada orang yang bilang, ini wah, orang wis dadi haji itu sholat apa? Kalau diperhitungkan, saya sholat di Masjidil Haram itu sudah berapa kali, ping 100.000 kali kan hadiahnya. Kalau dihitung sampai kita nanti mati lebih, itu juga tidak boleh. Tetap meskipun itu sudah banyak berlebihan dan lain sebagainya, sebab yang namanya orang rugi, maksudnya orang yang rugi itu orang yang amalannya kalau dibanding amalan yang baik, kalau dibanding dengan yang tidak baik, itu lebih banyak yang tidak baik, itu berarti rugi. Kita mengatakan tadi sholat di Masjidil Haram saya sudah 9 kali, berarti hadiahnya kan banyak sekali. Nah, kita tidak tahu amalannya kelihatannya baik, sodakonya juga sregep, akeh-akeh terus dan lain sebagainya, tapi kita tidak ingat dan tidak mengerti memang kalau tiap hari itu kita melakukan perbuatan dosa yang baik yang kecil maupun yang besar. Misalnya saja kiai saya itu sarjana kiai haji Dr. Andes titik-titik. Itu tidak merasakan berbuat maksiat. Sebab apa? Sebab hanya masalah ambil minum tangan kiri langsung diminum. Itu tidak menerangkan bahwa dia itu sebetulnya berbuat maksiat juga. Jadi minum mengambilnya dengan tangan kiri langsung minum, itu sudah berbuat maksiat. Kalau saya kan apa-apa, tidak ada apa-apa. Itu sudah terhitung maksiat. Jadi maksiat itu
orang bayangake ring pelawangan maksiat yang seperti itu. Perintahnya minum, makan, memakai tangan kanan, tapi kita ambilnya tangan kiri, itu maksiat. Jadi sudah terhitung kesalahan maksiat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, inilah kalau kita tidak mendalami, kadang-kadang saya sholatnya terus sholat tahu lowong dan lain sebagainya, jadi tidak pernah berdosa dan sebagainya. Itu kan jadi dewi. Padahal manusia itu setiap saat ya pasti punya kesalahan. Kesalahan itu ada yang besar, ada yang kecil, tapi yang biasanya kita tidak ingat itu yang kecil-kecil itu. Yang kecil-kecil, kalau yang besar sudah jelas kelihatan. Demikian saja pesan-pesan dari kiai saya waktu saya mau naik haji. Meskipun hanya sekelumit, ini hal-hal yang tetap perlu kita ingat, sebab jadi nanti kalau mau naik haji itu kalau misalnya ini sekarang sudah jadi pengawas kan mudah. Jadi teman-teman guru dari 15 sekolah itu suruh datang ke sini, suruh mendoakan. Nanti bisa sendiri-sendiri, bisa berdoa bersama yang dipimpin oleh guru agama yang ada di situ. Jadi saya kira kalau 10 sekolahan, satu sekolah 6 orang saja sudah 60 ya. Nah, untuk itu nanti ya diharap kehadirannya waktu saya mau berangkat kapan ditentukan harinya, sebab supaya di sisi persiapannya cukup, artinya tidak kekurangan, itu dikomandokan saja. Paling mudah seorang pengawas untuk waktu dulu ini kan di Moga itu 40 SD semua datang, kepala sekolah, guru dan guru agama. Itu jadi ternyata saya mengalami sendiri, merasakan kepenak sekali, lancar sekali, karena didoakan oleh 40 orang itu. Jadi kalau begini ini saya kira mudah. Kalau majelis ya, kalau memandu sekarang di SMP 7 kan STR dan lain sebagainya. Ya pokoknya itu kalau bisa diharap hadir untuk dimintai doanya. Adapun nanti sesudah pulang orang kesini ya orang apa-apa, berarti orang oleh-oleh. Tapi itu ya kokpil namanya. Jadi ya dimulai mau kami akan berangkat maupun nanti kami sudah pulang ya ditengok lah, ditengok. Hanya itu saya kira yang bisa kita sampaikan. Barangkali banyak kata-kata berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.